Bismillahirrahmanirrahim. Ada Bu Yesi. Bu Yesi ini pengurus DPP Partai Umat. Silakan Bu Yesi, dibuka mikrofon. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Pak Unian. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Ustadz, masalah yang akhir-akhir ini membuat hati kita itu teriris ya, sedih, cuma kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Seperti masalah rempang di Batam yang lagi hangat sekarang ini gitu ya kan. Itu yang ada yang dirampas haknya ada 16 kampung atau desa. Itu kan sangat luas sekali ya Ustadz ya. Yang dirampas secara paksa dan kita hanya bisa menonton kezoliman tersebut gitu loh. Itu akan menurut saya itu akan bergantian tiap daerah. Kemarin belum lama ini di kampung daerah ini Sumatera Barat, saya kan orang Padang Sumatera Barat, itu daerah Pasaman ya kan. Begitu juga terus daerah Jawa. Menurut saya ini akan bergulir terus di tiap-tiap daerah akan perampasan seperti ini gitu loh Kak. Apakah kita sebagai umat ini akan menonton aja kezoliman seperti ini gitu loh. Itu tindakan apa yang harus kita buat untuk membantu saudara-saudara kita yang terzolimi di daerah-daerah tersebut gitu Ustaz. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bu Yesi. Rasulullah mengingatkan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu dzulman fa inna dzulma dzulumatil yaumil qiyamah. Takutlah kalian akan kezaliman, karena kezaliman itu membuat gelap nanti di yaumil qiyamah. Bahkan Rasulullah perintahkan, solusinya diberikan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka dzaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Bagaimana cara kita menolong bagi orang yang berbuat zalim, cegah kezalimannya. Nah, sementara yang dizalimi, bantu. Karena Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ya, kita diperintah oleh Allah untuk berbuat albir dan ketakwaan, saling ta'awun, saling dalam perbuatan kebaikan dan artinya albir dan kebajikan. Nah, sekarang bagaimana ketika kita diperlihatkan mulai kasus pembunuhan di Stadion Kanjuruhan yang itu ratusan lebih di Malang, gitu, ya kan? Sampai sekarang tidak ada, bahkan di pengadilan itu yang disalahkan bukan brimobnya yang menembak, tapi yang disalahkan angin. Itu. Ini kan sebuah kezaliman yang sangat menyayat-nyayat hati kita, ya kan? Itu ratusan yang dibunuh lewat gas air mata. Kemudian yang lain belum lagi yang kita saksikan di Rempang ini, ya kan? Dan itu akan terus berkelanjutan. Nah, sekarang apa langkah konkret kita yang memang yang paling strategis, yaitu memilih pemimpin untuk 2024 itu, karena pemimpin itu sangat penting sekali untuk melakukan perubahan. Nah, ini makanya Allah sudah memberikan satu arahan yang konkret dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Allah tidak akan merubah nasib umat Islam di Indonesia kalau umat Islam di Indonesia tidak mau berubah. Nah, sekarang dari mana kita start awal? Ayo pilih pemimpin ideologis. Makanya 2024 ini langkah strategis kita melakukan jihad konstitusional untuk memilih pemimpin ideologis. Itu. Saya kira seperti yang sudah diungkap oleh Partai Umat, yaitu terlebih Pak Profesor Amin Rais sudah menegaskan ini. Jadi saya kira ini patut kita dukung dan kita bersyukur alhamdulillah Profesor Haidar Nasir, pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Kiai Yahya Stakuf itu memberikan satu komitmen bersama, artinya Muhammadiyah dan NU bersatu untuk 2024 ini memilih pemimpin yang bermoral. Saya kira itu ada sinyal. Jadi alhamdulillah kita bersyukur ini langkah konkret dan ini sudah ditunjukkan oleh Partai Umat. Ayo kita bersatu 2024 memunculkan pemimpin ideologis
yang standar, sesuai dengan standar kenabian yang mendekati, dan insya Allah mudah-mudahan dari situ ada perubahan, dan saya yakin insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ta'yidullah, pertolongan pada kita semuanya. Saya kira gitu, insya Allah. Ya. Baik, Ustadz Andri, syukran jazilan. Bu Yesi, mudah-mudahan cukup jelas ya, Bu. Jadi tadi malam itu, Andri, di yang saya ikuti dan menjadi salah satu pembicara, itu gerakan Muslim Jakarta itu sudah membaiat 3 orang itu. Yang membaiat itu Ustadz Khotob, jadi Profesor TB Masa Jafar dibaiat menjadi pemimpin intelektual Muslim yang akan mengawal perjuangan umat Islam. Yang kedua, Ustadz Namrudin dibaiat untuk perjuangan di bawahnya gitu ya, yang di grassroots. Lalu kemudian Ustadz Eka dibaiat untuk mengawal keamanan, insya Allah untuk memenangkan ini kita di jadi insya Allah. Jadi ini GMJ sudah mulai bergerak ini. Nah ini buat para sahabat umat kira-kira itu ya. Kira-kira itu yang tadi malam itu sudah dikerjakan oleh kawan-kawan di sini. Mudah-mudahan semangat bisa menyebar di seluruh Indonesia. Jadi amin, seperti amin. yang di Ustadz Andri tadi, itu memang ulama-ulama itu di Timur Tengah, di Turki itu sudah sangat yakin nanti kebangkitan Islam ini akan dimulai dari Indonesia. Memang betul. Amin, itu. amin, insyaallah. Banyak yang meyakini. Allahu Akbar. Allah, ya. Kalau kita tidak memulainya tanpa usaha, mungkin kawan di GMJ, mungkin itu ya Ustaz Andri ya. Karena Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma biqaumin anfusihim. Jadi Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mengubah nasibnya sendiri. Jadi Ar-Ra'd ayat 11. Sahabat kira-kira gitu ya. Saya kembali tadi yang dibahas oleh Ustaz Andri. Ini para sahabat, ini kita Partai Umat mudah-mudahan menjadi bagian dari perubahan itu gitu ya. Jangan amin ya Rob. Ya. Partai Umat ini bagian dari yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rob. Indonesia kita mengundang ini para ustaz, para kiai yang bisa penguasaan akidah terutama ya. Penguasaan dasar Islam dalam kita berdua dan mencari Allah. Sahabat, ini masih ada waktu, kira-kira 20 menit lagi lebih ya, 22 menit. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Para sahabat. Ini Pak Bambino, silakan. Terima kasih Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Yayani sudah memberikan saya kesempatan. Terima kasih juga kepada Ustadz narasumber. Aduh, alhamdulillah bisa ketemu beliau nih, Ustadz Andri Kurniawan, walaupun belum bisa mencium tangan Kiai. Salam tajim dari saya, Kabupaten Bekasi, Kiai. Bekasi, Masya Allah. Ya. Ini Kiai, ada satu pertanyaan ya, mungkin pertanyaan ini gampang, tapi saya mohon jawaban dari Kiai. Saya selaku anak-anak milenial ini sudah mencoba tahapan demi tahapan yang Kiai sampaikan tadi itu, terutama di lingkungan saya pribadi, terus di lingkungan teman-teman saya. Nah, rata-rata dari mereka anak-anak muda itu dia tuh sudah tidak percaya lagi dengan sesuatu yang integritas yang benar-benar dimulai dari suatu kejujuran. Nah, ini apa langkah-langkah buat saya nih Kiai, mohon petunjuk dan arahannya. Karena saya juga melihat Indonesia ini membutuhkan suatu integritas yang tinggi, kejujuran yang diajarkan oleh para nabi kita. Nah, mohon itu Kiai bantuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Memang kalangan milenial ini diperkirakan kurang lebih statistik itu 60%, ya kan? Ini potensial sekali kalangan milenial ini, karena tadi kan tadi sudah saya ungkap tentang bagaimana Rasulullah SAW memberikan perhatian dari kalangan sahabat, kalangan muda itu. Jadi bahkan kita lihat pada masa-masa awal Rasulullah membangun kekuatan umat itu dari semua kalangan muda, kalangan sahabat, ya kan? Jadi ini benar-benar kita harus ittiba kepada Rasulullah SAW. Kita harus memberikan perhatian. Jadi bagaimana awal Rasulullah membangun kekuatan umat ini dari kalangan muda, begitu juga saat Rasulullah wafat, Rasulullah memberi amanah kepada kalangan muda. Nah, ini sesuatu yang contoh yang diberikan oleh Rasulullah menjadi hal yang penting bagi kita semuanya untuk mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, sekarang bagaimana kiatnya untuk mendekati kalangan milenial ini? Tentunya kita harus butuh setelah kita ya mungkin dalam tahap awal kita mungkin melakukan pendekatan secara persuasif gitu ya. Apa kira-kira yang dimaui oleh kalangan muda? Ya mungkin kalau bahasa riset itu kita berikan kuesioner gitu, apa-apa yang kira-kira dimaui oleh mereka. Nah, kita harus pendekatannya, kaifiatnya harus empati gitu lah. Ya jangan, karena ini potensial bagi masa depan bangsa. Karena mereka nanti akan jadi calon pemimpin-pemimpin Indonesia ke depan. Makanya sahabat umat yang dimuliakan Allah, ayo kita berikan prioritas untuk kalangan muda ini, ya kan? Kita berikan tarbiyah, kita berikan pembinaan kepada mereka, dan terutama sekali contoh yang paling real, contoh ini. Terutama sekarang kalau kita tepatkan pada bulan September ini ya, bulan September. Kalangan muda kita, kalangan milenial itu tidak paham sejarah. Tidak paham sejarah. Bagaimana peristiwa September? Itu mereka tidak paham. Nah sekarang kita miris, apalagi sekarang ada keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Artinya yang pelaku jadi korban sekarang. Yang korban jadi pelaku. Ya kan? Apalagi dilanjutkan dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023. Sehingga akhirnya pemerintah memberikan kompensasi kepada PKI, ya kan? Bahkan dilanjutkan dengan keputusan Presiden nomor 4 tahun 2023. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Artinya nanti kalau umat Islam 2024 ini gagal, keputusan Presiden nomor 4 tahun 2023 itu akan menjadikan PKI, keluarga-keluarga PKI itu menjadi bangsawan di Indonesia. Ya kan? Nah itu semua lini. Nah, itu. Makanya sekarang kembali lagi pada generasi milenial, ayo kita memberikan prioritas pada kalangan muda itu dalam semua lini. Ayo kita memberikan prioritas karena milenial ini 60% di Indonesia. Ya kan? Jadi ini potensi yang harus kita bangun gitu, dalam semua aspek. Saya kira gitu. Saya kembalikan pada Ustadz Buniani. Ya. Syukron jazilan, Ustadz Andri. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Pak Bambino, ini Pak Bambino, insya Allah ini pengurus Partai Umat di Kota Bekasi. Insya Allah ini kita sedang memberikan Kabupaten Bekasi, Kiai. Kabupaten Bekasi. Ya. Agak beda nih, ada kota, ada kabupaten. Bersama kita sedang berusaha untuk mendirikan koperasi syariah ini Ustaz Andri. Masya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Bu Yani, Bu Yani izin. Silakan. Ya, Bu Yani mungkin saya perlu juga mungkin Bu Yani ya mengkaji tentang kisah-kisah para nabi di Partai Umat gitu ya, atau perjalanan hidup nabi gitu, biar membangkitkan semangat pemuda-pemuda umat, Partai Umat khususnya gitu, biar pada masuk semua nih ke mana
ke pengajian taati gitu Bu ya. Ini greget, saya nih jujur aja greget ini Kiai. Mohon maaf. Ya, terima kasih Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita mintakan. Assalamualaikum. Nanti kita mintakan. Ini itu ada Mbak Yani angkat tangan. Budin, Bu Yani. Bentar, para sahabat. Ini ada moderator, nanti moderator yang akan mengatur ya. Para sahabat, jadi nanti saya jawab ke Pak Bambino. Insya Allah ini nanti kita coba mintakan tolong ke Ustadz Andri, mungkin akan mengisi lagi ya kalau mau membahas tentang sirah Nabi ya Ustadz Andri, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Ya. Sebelum ke Pak Kaspudin, ini sudah ada terlebih dahulu Bu Purwi Lestari yang lebih dulu mengangkat tangan. Silakan Bu Purwi, diangkat, dibuka mikrofonnya Bu, silakan. Syukron Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustadz Buniani atas kesempatannya dan Ustadz Andri. Kalau saya melihat begini Ustadz, bahwa kalau dari kita belajar dari peradaban Islam, sejarahnya itu dari zaman klasik, pertengahan sampai modern, itu bahwa kekuatan utama adalah kekuatan umat Islam sendiri internal. Sementara kita selama ini kebanyakan menyalahkan faktor eksternal. Artinya produk-produk kafir atau sistem-sistem kafir yang diinfiltrasi ke Indonesia gitu. Jadi karena soalnya asing begini, terus asing begitu gitu loh. Padahal kalau kita ngelihat peradaban Islam adalah mereka sudah pasti akan melakukan itu, tetapi kalau internal kita kuat, umat muslim kita kuat, itu dapat diatasi. Dan faktor utama yang tadi Ustadz sampaikan juga sama dengan ulama-ulama lain, kalau saya lihat satu adalah strong leader, artinya leadership atau pemimpin yang strong, kemudian pendidikan. Pendidikan ini baik pendidikan formal maupun informal, karena itu sangat penting. Memilih strong leader saja perlu pendidikan gitu loh Ustadz. Jadi itu yang tadi saya simpulkan dari penjelasan Ustadz, juga dua komponen itu yang sangat penting, strong leader dan pendidikan. Strong leader sudah pasti mereka dapat mempersatukan konflik kalau strong leader, karena mereka yakin berani punya modal yang kuat untuk menangani berbagai konflik internal. Terus kemudian satu lagi nih Tat, yang saya juga sangat sulit untuk mendakwahkan atau menyampaikan. Saya juga dulu termasuk yang anti politik, karena di mindset saya dulu politik adalah sekedar pilpres. Padahal kalau setelah saya pelajari, menurut Ibnu Taimiyah maupun Imam Al-Mawardi, bahwa siasat syariah atau politik Islam itu sangat luas. Kemudian satu lagi nih Tat, yang saya juga sangat sulit untuk mendakwahkan atau menyampaikan. Saya juga dulu termasuk yang anti politik, karena di mindset saya dulu politik adalah sekedar pilpres. Padahal kalau setelah saya pelajari, menurut Ibnu Taimiyah maupun Imam Al-Mawardi, bahwa siasat syariah atau politik Islam itu sangat luas. Ada siasat perundang-undangan atau siasat dusturiyah, siasat ekonomi atau siasat ma'aliyah, siasat administrasi negara, termasuk hubungan internasional. Dan itu akhirnya dikotomi dari negara barat atau penjajah dulu yang memisahkan antara agama dan politik atau agama dan pemerintahan, terpengaruh gitu Ustadz sampai sekarang. Ya. Bahkan di lingkungan terdekat saya saja, ketika saya masuk ke partai, kelihatannya mereka gini, politik itu bagi mereka ya pasti dianggapnya kotor, padahal politik itu bagian dari siasah, dan umat Islam itu harus bersiasah gitu Ustadz. Ya. Nah, siasat syariah ini yang kayaknya sosialisasinya kita kurang Ustadz gitu loh. Ya. Dan menyampaikannya mungkin memang ulama atau intelektual, ulama pasti intelektual itu yang paling tepat. Sehingga karena saya tidak mampu sosialisasi kemana-mana, saya pikir ya udah saya masuk ke partai politik, partai umat. Saya mungkin karena kita di DPR, saya
pencalonannya konsentrasinya berarti ke siasa dusturiah atau perundang-undangan. Jadi hukum-hukum positif itu nanti diganti dengan hukum-hukum yang mempunyai prinsip-prinsip Islam atau nilai-nilai universal diejawantahkan ke dalam hukum-hukum positif, karena pasti hukum-hukum Islam atau nilai-nilai universal itu rahmatan lil alamin gitu loh Ustadz. Mungkin kalau saya implementasinya untuk saya sendiri seperti itu, karena saya tidak pandai mendeliver kepada umat yang bermacam-macam gitu, hanya saya lewat politik gitu Ustadz. Itu pun saya karena orang baru di politik, nanti saya tidak tahu tuh sistematisnya atau konsepnya mendelivery itu ke dalam hukum-hukum Islam di ini, tapi paling enggak saya sudah maju dulu deh ke politik gitu loh, karena nah kemudian yang lain nih mungkin nanti masuk ke siasa dusturia, kemiliteran, siasa yang lain-lain, karena saya tidak menguasai itu gitu loh Ustadz. Itu mungkin. Kemudian penguatan itu, istiqomah itu sulit ketika menghadapi macam-macam lah tantangan ekonomi kita sendiri, terus dari sesama muslim yang tidak peduli dengan politik, karena di otak mereka politik hanya pencoblosan atau pemilihan presiden. Padahal pemilihan presiden itu termasuk sangat penting untuk mewujudkan strong leader itu gitu loh. Otomatis dengan pendidikan. Ustadz gimana tuh kiat-kiatnya tuh supaya kita sosialisasinya di masyarakat bisa, terus kita di legislatif juga mampu berkomunikasi, mendelivery prinsip-prinsip Islam itu dengan baik. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat umat yang dimuliakan Allah, memang jargon muncul pada masa kita dijajah oleh Belanda, itu jargon yang terus dimunculkan oleh Snoop Hugronya waktu itu, yaitu Islam itu tinggi, ulama itu mulia, politik itu kotor. Itu tujuannya apa? Jargon itu supaya umat Islam tidak masuk wilayah politik, wilayah siasa. Itu tujuannya seperti itu. Oleh karena itu, jadi tujuannya seperti itu supaya mereka yang sangat anti terhadap Islam ini bisa leluasa untuk ngatur negaranya. Itu. Ya. Oleh karena itu, ini jargon seperti ini, walaupun saat kita dijajah oleh Belanda, yang itu digerakkan oleh Snoop Hugronya, nah sekarang kita dijajah oleh oligarki, ya, terutama oleh imperialisme Cina, itu ya. Nah sekarang muncul lagi statement seperti itu di media, karena kita melihat realitas hampir 90% media mainstream di Indonesia dikuasai oleh oligarki. Nah itu, makanya isu itu muncul lagi, statement itu muncul lagi. Islam itu tinggi, ulama itu mulia, politik itu kotor. Nah, itu. Nah, ini wajib kita rubah. Apa? Islam itu tinggi, ya'lu wa la yu'la alaih. Ulama itu mulia, politik itu penting untuk mengatur negara dan bangsa ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum telah memberikan uswah, telah memberikan contoh konkret dalam mengaplikasikan siasat syariah, politik Islam. Itu. Ini yang harus kita munculkan. Kita rubah statement tadi itu dengan Islam itu tinggi, ya'lu wa la yu'la alaih. Ulama itu mulia, politik itu penting untuk mengatur bangsa dan negara. Oleh karena itu, tadi, ayo, kita sudah diberi contoh oleh Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin untuk siasat syariah, berpolitik secara Islami. Makanya ulama-ulama kita, contoh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menulis kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah. Bahkan kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah itu disyarah oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Dan alhamdulillah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Politik Islam. Nah ini wajib kita sosialisasikan. Bahkan Al-Imam Mawardi rahimahullah, beliau tulis kitab Al-Ahkamus Sultaniyah. Bagaimana syariat ini mengatur, menyelenggarakan sebuah negara. Ini diatur oleh syariat. Jadi ulama-ulama kita dulu itu Masya Allah,
luar biasa. Dia sangat perhatian ya kan terhadap siasat syariah. Oleh karena itu kita sekarang ini kalau kita ingin diberikan kita mendapatkan izah, ayo kita bangun kekuatan umat itu, ayo kita jadikan umat ini melek politik. Jangan sampai buta politik. Kalau kita umat ini buta politik, kita akan digilas oleh politik itu sendiri. Nah, ini. Makanya ayo sekarang tugas kita jadikan umat ini kaum muslimin melek politik. Jangan sampai buta politik. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan Allahumma'yarham sampai memberikan statement. Kalau umat Islam di Indonesia ini buta politik, apa yang terjadi di Andalusia akan terjadi di Indonesia. Ya. Naudzubillah min dzalik. Saya kira gitu. Saya kembalikan pada Ustadz Buniani. Syukron Ustadz Andri untuk penjelasannya. Ini mungkin yang terakhir ya, Bapak Ibu, karena sudah jam berapa ini? Jam 7 kurang 7 menit. 7 menit ya. Silakan Pak Kaspudin. Ini saya tadi malam bersama Pak Kaspudin mengikuti acaranya. Monggo, silakan. Oke. Kaspudin silakan, Pak. Pak Kaspudin. Sudah live, saya Ustaz. Kalau sudah live. Sebentar Pak Rohman. Oh. Pak Kaspudin. Pak Kaspudin udah ini kelihatannya putus. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Kaspudin. Ya, monggo. Silakan. Pak Kaspudin. Bu ya, Bu Yani, terima kasih atas waktunya. Pak Kiai, salam takdim dari saya, Pak Kiai. Sahabat-sahabat yang dirahmati. Syukur alhamdulillah bisa ketemu Pak Kiai ini luar biasa. Tadi sudah memberikan tausiah banyak sehingga saya boleh mengingat kembali tentang tadi bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kira-kira gitu ya. Jadi kitalah harus yang merubahnya. Kemudian juga bahwa kita sebagai umat Islam tentunya harus memakai hukum-hukum Allah gitu ya. Gitu ya. Sebetulnya umat Islam itu pasti akan melaksanakan seperti itu. Tapi persoalannya kok sulit sekali ya pakai gitu untuk mengimplementasikannya, mewujudkannya gitu ya, agar umat Islam ini bangkit gitu ya. Padahal kalau kita lihat saja di Indonesia bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia gitu. Terus kemudian kekuatan suatu negara tentunya kalau boleh saya berikan unsur-unsurnya yaitu di militer ya, tentara nasional. Tentara nasional itu juga umat Islamnya banyak, kepolisiannya banyak ya, kemudian para intelektualnya banyak. Kemudian saya mendengar kalau dulu pemimpin di Indonesia itu ada yang digolong-golongkan nasionalis dan religius. Udah bagus tuh, dan nasionalis dan religius. Sekarang akan menafsirkan nasionalis, religius, dan intelektual gitu ya. Artinya seorang yang nasionalis, tapi dia juga mempunyai keimanan yang bagus, tapi dia juga punya kepemimpinan, punya intelektual yang bagus. Saya melihat dari calon-calon presiden ini yang ada saat ini, intelektualnya plusnya Anies Baswedan gitu, karena dia salah satu profesor. Belum terbukti gitu. Saya sependapat ini mungkin suatu rahmat ya, tahun ini 2024 yang tadi diyakini oleh Pak Kiai ya, sebetulnya inilah akan lahir pemimpin yang dimaksud mempunyai unsur nasionalis, kemudian juga mempunyai unsur religius karena dia secara keagamaannya ilmunya lihat menurut saya lebih gitu dari yang lain. Intelektual. Yang lain intelektual juga. Ini momentum buat kita. Nah, bagaimana pertanyaan saya? Kita ini menyampaikan hal itu kepada publik bahwa ini loh, seorang pemimpin yang itu harus punya intelektual yang bagus. Seorang pemimpin di Indonesia harus nasionalis gitu kan. Pemimpin Indonesia ini harus punya keimanan atau religius yang lebih gitu.
Nah ini yang kita sampaikan kepada publik, inilah modal Indonesia pemimpin masa depan, gitu ya. Nah itu saja Pak Kiai. Jadi saya saja bagaimana caranya, gitu ya. Kemudian termasuk juga para kader-kader Partai Umat, kan jelas itu mayoritas Islam dan jelas ilmunya banyak juga ya, para cerdik pandai. Kemudian ya tentu secara keimanan bisa mengklaim bahwa kalau kita bilang Partai Umat pasti keimanannya lebih lah mestinya. Nah, karena bisa laku dijual pada publik gitu ya, bahwa ini kader umat ini sebetulnya pemimpin masa depan yang perlu dilirik lah oleh publik. Amin, gitu. amin, insyaallah, insyaallah. Oke. Ya, jazakallah khair. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat umat yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita kembalikan pada nas, memang imam atau pemimpin itu minimal standar nubuah, yaitu yang sering kita muncul itu sidik, amanah, tabligh, fatonah, itu standar kenabian, minimal mendekati. Tapi alhamdulillah tadi yang ditanyakan oleh Bapak tadi, Muhammadiyah dan NU ini sudah sepakat ingin memunculkan pemimpin yang bermoral. Nah, ini saya kira itu sudah sinyal, itu sinyalnya ke Pak Anies Baswedan itu saya kira ini yang perlu didukung itu, karena dari 3 calon ini yang arahnya kepada yang bermoral, yang berakhlak, itu saya kira sudah mengerucut pada Pak Anies Baswedan. Nah, itu jadi oleh karena itu ini sesuatu yang sudah tidak samar lagi, sudah jelas itu. Makanya Partai Umat memberikan dukungan dan mudah-mudahan insya Allah kita hanya mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah lindungi Pak Anies Baswedan ini dan Allah jadikan untuk memimpin Indonesia ke depan. Insya Allah, ya kan? Insya Allah. Saya kira gitu, Pak. Baik, syukron jazilan Pak Ustadz Andri. Ini ada Bu Tuti angkat tangan, tapi kelihatannya waktunya sudah habis ya Bu Tuti ya. Iya. Bu Tuti. Masukkan aja Ustadz. Ya. Masukkan aja Ustadz, sebentar aja. Masukkan aja untuk. Oke, semenit. Ya, langsung saja. Ya, monggo silakan. Ya. Seyogyanya Partai Umat itu membekali kader-kadernya itu dengan buku panduan kebangkitan Islam. Nah, kemudian juga metode bagaimana pendekatan. Pendekatan paling efektif Partai Umat di seluruh kecamatan, desa itu datangi teman-teman PKS. Wahai teman-teman PKS, saya bantu Anda untuk memenangkan Islam. Gitu loh. Nah, daerah mana yang belum digarap PKS dan siapa kontak personnya? Tolong bantu itu, saya akan lakukan dengan segenap kekuatan. Nah, saya kira itu saja. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak Rahmat. Insya Allah sudah ada dalam pikiran kita di DPP, Pak Rahmat. Insya Allah sudah sedang kita kerjakan, Insya Allah. Baik, Bu Tuti mau pendek saja, Bu? Boleh? Ya, boleh. Ya, monggo Bu Tuti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada ya unek-unek aja. Saya kebetulan sebagai seorang guru, sebagai seorang teman, dan sebagai seorang tetangga. Saya punya murid yang maaf ya, kan kita kewajiban sebagai umat Islam itu mengingatkan, bukan memaksa. Nah, beliau adalah ya yang tadi saya bilang bahwa saya harus mengingatkan. Dia bekerja di seorang non-muslim, bahkan boleh dikatakan juragannya di Indonesia ya, yang punya ya ulala, yang punya waralaba yang 2 itu Pak, maaf tidak usah saya sebutkan. Begini, beliau mendaftarkan atau si ownernya itu yang si punya modalnya itu menyuruh teman saya itu atau murid saya untuk membuka travel haji umroh. Nah, otomatis kan dia punya duit,
Tapi masalahnya kita sebagai teman harus mengingatkan. Ketika saya ingatkan, maaf ya, kalau bisa jangan. Karena ini kan ranahnya umat Islam. Tentang travel haji umrah itu ranah umat Islam, usahanya umat Islam. Kenapa dia sampai semuanya diraup sampai ke ranah usaha umat Islam? Ya. Gitu. Pertanyaannya apa Bu Tuti? Iya, gitu. Nah, terus yang kedua, udah itu lulus ya, sampai berdiri travel. Nah, itu tentunya dalam pikiran saya, ya tentunya pas yang dia yang didaftarkan, orang-orang yang masuk di dalamnya pasti orang umat Islam. Ya istilahnya ustadzah yang masuk di situ, karena tentunya bukan seorang Bu yang Tuti. Ya. Bu Tuti, halo. Bu Tuti, ya. kita sudah mulai menangkap maksud Bu Tuti. Ya. Ini satu kan non-Muslim itu membuka travel haji gitu kan, Bu? Betul. Nah, yang kedua, sampai sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya ini. Satu lagi, sampai ke masalah ini lagi, masalah apa namanya? Partai juga sampai dimasuk saya terpaksa karena kan saya kerja di situ. Nah, itu masalah partai juga, jadi dia harus masuk. Jadi maksud saya bagaimana, karena ini di depan mata, secara kasat mata banyak orang yang nanya, memang saya coba sebagai gurunya tanya, saya udah, tapi kan bagaimana? Jadi saya nanya kepada Ustadz, bagaimana cara yang terbaik, yang lebih pas gitu, mengingatkan seorang teman, seorang sahabat, seorang murid dengan sudah beberapa itu cara, ya istilahnya yang dia lakukan sudah dengan cara-cara yang penuh hikmah, Bu, dengan cara-cara yang penuh hikmah, sama seperti Luqmanul Hakim mengajarkan anaknya, kira-kira begitu ya, Bu? Ya, tafadhol Ustaz Andri, silakan. Ya. Sahabat umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencontoh Malaysia. Malaysia itu dicengkram oleh oligarki pada masa itu. Sampai pada masa kepemimpinan Dr. Mahathir Mohamad. Sehingga akhirnya beliau ingin melakukan taghyir, perubahan. Bagaimana caranya? Beli dari Muslim untuk Muslim. Nah ini. Masya Allah, gerakan itu luar biasa. Dan alhamdulillah pada masa kepemimpinan Anwar Ibrahim, oligarki bisa dikendalikan oleh kaum muslimin Melayu sekarang di Malaysia. Oleh karena itu, ayo kita di Indonesia itu, padahal itu inspirasinya dari Indonesia itu mulai dari 212 itu ya. Tapi yang mengaplikasikan dulu Malaysia ini. Ayo beli dari Muslim untuk Muslim. Nah ini. Jadi ada wala antara sama Muslim ini harus ditumbuhkan dan semua aspek kehidupan. Gitu. Jadi termasuk tadi contoh biro haji, dan ini kita sudah diintervensi dari luar sampai permasalahan haji dan umroh pun orang-orang kafir ingin usaha untuk masuk nimbrung dalam usaha, dijadikan itu sebagai lahan bisnis mereka. Naudzubillah min dzalik. Padahal ini masalah ibadah kaum muslimin. Nah, sekarang Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, jangankan travel haji dan umroh yang mau diintervensi oleh golongan kafir. Sekarang saja kita jujur, percetakan Al-Quran seluruh Indonesia itu milik siapa? Yang paling besar, milik orang kafir. Makanya kita sekarang coba, alhamdulillah ada gerakan dari Masjid Jogogarian, Yogyakarta, yang dimotori oleh Kiai Jazir. Itu sekarang beliau melakukan gerakan yaitu Al-Quran halal. Itu. Al-Quran halal itu artinya apa? Dicetak dari percetakan Muslim. Nah, itu. Karena selama ini percetakan Al-Quran terbesar seluruh Indonesia itu milik golongan kafir. Nah, itu. Dan itu dimanfaatkan untuk gereja. Ini kan, naudzubillah min dzalik. Nah, ini yang harus kita lakukan perubahan. Insya Allah dari Partai Umat, mudah-mudahan Allah jadikan nanti menjadi pionir untuk melakukan perubahan bangsa Indonesia ini, saya kira gitu. Ustadz Buniani, saya serahkan kembali. Jazilan Ustadz Andri Kurniawan, Magister Agama, yang sudah memberikan kita tausiah, Masya Allah, hari ini luar biasa pencerahannya. Kita banyak dapat ilmu, Bapak Ibu, ini ke para sahabat